yang dari Islam mengatakan bahwa batu Hajar Aswad itu asalnya dari surga atau dari langit. Nah, kali ini kita akan komparasi dengan tulisan salah satu bapak gereja yang sangat dihormati oleh gereja Ortodoks Timur, Bapak Ibu, yaitu Yohanes dari Damsyik atau Damaskus, atau yang disebut dengan John of Damascus. Seperti apa yang dia tuliskan tentang batu yang ada di Ka'bah itu? Nah, John of Damascus menuliskan bahwa batu yang dicium di Ka'bah adalah kepala Afrodit atau Dewi Cinta. Nah, kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun berada. Kali ini Rifa kembali untuk mereaction omongan kosong, tuduhan-tuduhan, syubhat-syubhat, dan pelintiran-pelintiran ayat dari orang-orang di luar Islam. Oke, ikhwah fisabilillah, kali ini saya ingin mengomentari satu konten yang judulnya tidak dari konten kreator kekristenan tidak biasa ya. Dan ini konten kreator ini adalah seorang pendeta sepertinya. Dia membuat sebuah tuduhan statement ya, mengutip perkataan dari John Damascus, seorang polemikus agama Islam. Dia mempolemikkan masalah agama Islam pertama kali di abad ke-8. Kita tahu siapa dia ya. Dan dia menuduh bahwa Hajar Aswad adalah kepala Dewi Aphrodite. Nah, jadi kita umat Islam tidak perlu menuduh, tidak perlu memberikan kata-kata yang tidak baik, mengutip pandangan para ulama kita, karena itu tidak seperti yang saya katakan, tidak objektif. Kita cukup tunjukkan dalam kitab mereka bahwa ternyata istilah-istilah yang mereka gunakan jelas sekali istilah-istilah yang sudah digunakan oleh orang sebelum mereka, itu penyembah dewa-dewa. Dan juga kalau kita lihat bagaimana konsep, sudah ada Tuhan yang menjadi manusia berimanensi sebelum mereka. Istilah-istilah teofani, istilah-istilah yang tidak diimani oleh orang-orang yang beragama agama bukan orang-orang yang dari kalangan Bani Israel sendiri. Tidak ada Musa mengajarkan seperti itu, tidak ada Abraham mengajarkan seperti itu. Konsep ketuhanan yang sangat kontras antara Kristen dengan Bani Israel. Belum lagi Tuhan yang bisa menjadi manusia. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu bukan manusia, tiba-tiba Tuhan menjadi manusia. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan bisa hidup. Orang mati kalau melihat Tuhan. Tiba-tiba dalam Perjanjian Baru, Tuhan mati dilihat orang. Ini kan konsep yang bertabrakan gitu. Tiba-tiba datang orang-orang seperti si Elias ini, kemudian mengutip perkataan dari Yohanes Damaskus yang notabene-nya seorang polemikus atau orientalis. Anggap kita orientalis. Kenapa? Karena dia adalah orang dari kalangan Kristen yang tidak menyukai ajaran Islam. Itu tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi kalau kita betul-betul merujuk kepada apa yang ada dalam kitab sucinya gitu loh. Kita melihat sendiri bagaimana istilah-istilah yang digunakan adalah istilah-istilah yang datang dari Yunani, dari orang pagan gitu. Belum lagi konsep ketuhanan, belum lagi banyak hal. Kalau kita bisa merujuk, bisa kita buktikan bahwa Kristen terkontaminasi oleh ajaran pagan. Paulus sendiri tidak ada kejelasan tentang siapa Paulus, siapa bapaknya, siapa ibunya, asal muasalnya. Hanya mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Tiba-tiba menjadi ajaran yang apa yang dituliskan oleh Paulus menjadi ajaran yang sangat fundamental untuk mereka kemudian. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau mau menuduh, kalau mau mengutip perkataan-perkataan ulama kalian, scholar kalian, minimal kalian kasih buktikan bahwa itu benar. Kalau umat Islam, kami akan melakukan bukti, kami akan mengadakan riset. Dan faktanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa kekristenan itu ritual-ritualnya banyak yang tidak diajarkan oleh Yesus. Seperti ada pohon cemara, seperti ada simbol salib, di mana Konstantin mengatakan ketika hendak menyerang Italia dia melihat simbol salib di atas langit. Sebelumnya sudah ada simbol Ciro duluan. Jadi simbol-simbol, kemudian simbol-simbol kunci yang dipegang oleh dewa, kunci keselamatan, di mana seorang manusia, Tuhan yang masuk ke dalam diri manusia, atau setengah Tuhan setengah manusia. Sudah ada Hercules. Jadi konsep kesamaan inilah yang kita katakan bahwa ajaran ini terafiliasi atau terkontaminasi sinkretisme dari ajaran pagan dan juga ajaran murni Bani Israel, nabi-nabi terdahulu. Caranya apa? Kita buktikan, kita lakukan analisa. Nah itu ya. Jadi teman-teman ya, saya mau kita umat Islam ini tidak gampang menerima informasi dari orang-orang yang tidak ada kejelasan tentang dia secara akademis. Maka kita hanya mampu menunjukkan secara dalil, secara data bahwa ternyata betul pengajaran, ingat ya, apa yang diajarkan seperti bukankah kita keturunan ilahi juga? Ternyata yang dikutip adalah perkataan Epimenides ya. Itu baru bukti bahwa ini ajaran yang terafiliasi dengan ajaran pagan ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, kehidupannya Nabi Muhammad SAW itu menghilangkan berhala. Tidak ada berhala yang
bernama Allah. Batu Hajar Aswad tidak pernah disembah, dijadikan Tuhan. Bahkan Sayyidina Umar pun, andai Nabi tidak mencium batu Hajar Aswad, dia tidak akan mencium batu Hajar Aswad. Kenapa? Karena batu Hajar Aswad hanyalah sebagai batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menjadi asbab hilangnya dosa kita adalah amal perbuatan kita ketika kita mengikuti sunnahnya baginda Rasul. Tapi kalau dalam imannya teman-teman Kristen, kalau kita lihat pembunuhan terhadap manusia untuk menghapuskan dosa sebelum Kristen ada sudah dulu lebih dilakukan oleh penyembah Molok suku Inka. Bahkan lebih bermoralnya penyembah Molok, yang dibunuh adalah manusia. Tapi kalau Kristen naiknya luar biasa, yang dibunuh adalah Tuhan. Jadi saya katakan ya, kenapa saya agak berapi-rapi ya. Elias pertama saya pikir saya nggak tahu ya, ini katanya mengaku murtadin. Nah, kalau kita mau mendiskusikan dua arah ya, akan lebih baik kita mendiskusikan dua arah. Mana sebenarnya ajaran yang terafiliasi atau terkontaminasi dengan ajaran pagan. Maka kita bisa berikan bukti dan analisa. Itu hal yang lumrah, hal yang biasa, bukan hal yang jahat ya. Nah, sama seperti ini. Kalau kita merujuk kepada kitab sucinya sendiri, kita ambilkan bukti-buktinya. Nah, mungkin teman-teman kita dengarkan lagi ya, ada video dari si Elias ini ya, teman-teman ya. Dengan kecanduan seksualitas, dan Afrodit dipuja dalam berbagai bentuk dan ego. Jadi Afrodit itu adalah dewi cinta, Bapak Ibu. Nah, jadi John of Damascus menuliskan bahwa batu yang diusap, dicium dan dipeluk di Ka'bah adalah kepala Afrodit. John of Damascus adalah orang Arab yang hidupnya dekat dengan zaman Muhammad, Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam. Islam di zaman John of Damascus mengatakan bahwa batu itu adalah milik Abraham, mana Abraham pernah berhubungan dengan Hagar, yang mungkin maksudnya adalah berhubungan intim atau berhubungan seksual dengan Hagar di atas batu itu. Walaupun ada yang lain mengatakan bahwa Abraham mengikatkan untanya pada batu itu, padahal Abraham tidak naik unta, Bapak Ibu. Abraham naik keledai. Ketika orang Islam menyalahkan orang Kristen dengan salibnya. Nah, jadi teman-teman ya, membandingkan membandingkan informasi antara Al-Quran dengan Bible, ini kesalahan juga nih, kecacatannya. Kenapa? Kalau kita mau adil ya, jangan bandingkan dulu ceritanya, bandingkan dulu keilmiahan kitab sucinya. Siapakah penulis Bible? Bagaimana informasi dari Bible itu bisa datang? Kalau dikatakan, oh Bible kami lebih dulu ada, bahkan kitabnya orang Hindu lebih dulu ada, nggak bisa kita katakan mana kitab yang lebih dulu ada itu yang benar. Nah, kemudian bagaimana cara transmisi Bible dan transmisi Al-Quranul Karim? Maka kita akan melihat kalau Bible ini dikira-kira ditulis oleh orang-orang yang juga ya diduga Matius, diduga Markus, diduga Lukas, ini masih diduga, dikira-kira. Nah, sementara Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu sebagaimana yang dialami juga oleh Musa seharusnya. Kenapa tidak mungkin Musa itu secara empiris mengetahui bagaimana Tuhan menciptakan pertama kali dan Tuhan melayang-layang di atas air. Pasti pewahyuan, informasi yang mustahil manusia bisa mengujinya secara empiris, mendapatkan secara empiris. Karena tidak ada manusia yang hidup di zaman Tuhan menceritakan bagaimana Tuhan pertama kali menciptakan manusia gitu. Nah, artinya dipastikan Musa mendapatkan informasi dari pewahyuan, karena ini tradisi Semitik. Nah, kalau si Elias mengutip bahwa katanya batu Hajar Aswad adalah kepala dewa segala macam, itu sumbernya dari pembenci Islam dan itu pun tidak ilmiah, tidak ada pembuktian. Si Yohanes ini hidupnya sejaman dengan Nabi, lalu bisa dipercaya omongannya. Sedangkan Kristen aja yang hidupnya banyak yang sejaman dengan Yesus bertentangan ajarannya. Contoh, Paulus yang sejaman dengan Yesus bertentangan ajarannya, dikatakan bahwa dia membatalkan hukum Torah, Efesus pasal 2:15. Kemudian Yesus tidak pernah membatalkan hukum Torah. Lalu tidak bisa dikatakan orang yang sejaman dengan hidup itu ketika bersaksi pasti benar. Makanya harus ada klasifikasi hadis dalam Islam. Ada orang yang menginformasikan bahwasanya si Rifa itu, saya hidup sejaman dengan si Rifa 10 tahun yang lalu begini, belum tentu bisa diterima karena itu bisa jadi dusta karena kebencian. Ya, jadi si Yohanes di Damaskus ini ketika menceritakan apapun tentang Islam, walaupun dia lebih dulu ada dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini, tapi dia tidak ilmiah ya, tidak ilmiah dan tidak berdasarkan sesuatu yang betul-betul uji gitu, hasil uji gitu. Tapi karena kebenciannya, karena dia seorang polemikus Islam, dia seorang Kristen ya, itu yang perlu kita pahami. Tapi kalau kita rujuk bagaimana Kristen sendiri kemudian berkembang, orang-orang yang dari Kristen sendiri saling mengcounter mereka secara denominasi, Katolik dengan Protestan, itu baru permasalahan polemik gitu loh ya.
Jadi mungkin itu saja teman-teman ya. Tolong ya teman-teman Kristen, kalau kalian mau berpolemik dengan umat Islam, bawalah data yang datang dari internal Islam bahwa ini membuktikan Islam itu penyembah pagan gitu loh. Kalau kalian bawa dari pembenci Islam, mah kami buang, kami ludahi, nggak ada manfaatnya. Kami tunjukin data dari kalangan kalian, sekolah kalian, dan juga orang-orang yang berilmu yang mengkaji agama kalian. Ya, mungkin kita akan bahas secara lebih dalam lagi karena saya mau terburu-buru ini, mohon maaf ya. Saya akan mengadakan sebuah kajian terkait tentang mana ajaran pagan, tapi karena saya buru-buru hari ini, mohon maaf saya tidak bisa secara tunjukkan data-datanya, karena saya akan adakan kajian setelah sampai di rumah dulu ya, ikhwah. Tapi tadi saya sudah tunjukin data-data, saya bacakan ayatnya, silakan di cross check sendiri bahasa aslinya. Hades, Tartarus itu adalah bahasa yang digunakan sebelum Kristen ada untuk istilah-istilah alam maut dan juga neraka. Dan bagaimana mungkin Kristen menggunakan istilah-istilah apa itu? Yesus yang mengatakannya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Begitu juga dengan kutipan Paulus yang mengajarkan ajaran Epimenides kepada kaum Athena waktu itu yang adalah penyembah pagan. Disebut dengan sinkretisme, mencampur adukan ajaran benar dan ajaran yang tidak benar. Dalam Islam dilarang itu, wala talbisul haqqo bil batil. Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah mendengar statement bahwa Allah di dalam Al-Quran itu sama dengan Allah dalam Alkitab. Bahkan bagi sebagian orang secara ekstrim mengatakan bahwa Allah orang Islam itu sama dengan Elohim orang Yahudi. Tetapi itu tidak sama dengan Tuhannya orang Kristen. Jadi Tuhan orang Kristen itu dianggap tidak sama dengan Tuhan orang Yahudi Bapak Ibu karena dianggap agama pagan. Nah, banyak orang Islam mungkin mengklaim bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama yang juga disembah oleh Abraham, Musa, Daud, dan para nabi Israel orang Yahudi. Nah, dengan mengesampingkan orang Kristen dahulu Bapak Ibu, saya berharap Anda tidak tersinggung akan hal ini. Dengan pembahasan ini, ingatlah bahwa saya ini adalah seorang pengikut Kristus. Nah, mari kita fokuskan kepada perbandingan Tuhan orang Yahudi atau Elohim orang Yahudi dengan Allah yang disembah oleh orang Islam terlebih dahulu. Nah, kita awali dengan Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Nah, lihat Bapak Ibu di dalam Ulangan 32 ayat 6, Musa menyebut Elohim dengan sebutan Bapa. Selanjutnya, di dalam Mazmur 89 ayat 27, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Nah, di dalam kitab Mazmur dituliskan bahwa Elohim itu dipanggil Bapa. Yesaya 63 ayat 16, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada kata Bapa di sana. Yeremia 3 ayat 19. Tadinya pikirku, kata Tuhan, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku, Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Perhatikan di dalam Yeremia 3 ayat 19, Elohim disebut Bapa. Di dalam Maleakhi 1 ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, aku di sini adalah Elohim, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Perhatikan di dalam Maleakhi 1 ayat 6, Elohim disebut Bapa. Nah, dari semua ayat-ayat perjanjian lama yang sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu, kita bisa lihat sendiri bahwa Elohim itu dipanggil dengan sebutan Bapa. Nah, pertanyaan ini bisa kita ajukan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam. Apakah mereka mau memanggil Allah dengan sebutan Bapa, yang sama seperti orang Yahudi menyebutkan Elohimnya dengan sebutan Bapa? Selain itu, apakah Allah dalam Al-Quran dan hadis mengidentifikasi dirinya dengan sebutan Bapa? Jadi kalau ada orang Yahudi, apalagi seorang rabi Yahudi, yang mengatakan bahwa Islam menyembah Elohim yang sama dengan Elohim yang disembah oleh orang Yahudi, saya pikir kita cukup punya alasan yang kuat yang mengatakan bahwa rabi itu atau orang Yahudi itu benar-benar tidak mengenal Elohimnya sendiri atau tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Nah, rabi itu patut kita ragukan kerabiannya Bapak Ibu atau keyahudiannya. Karena boleh kita tanyakan kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, apakah orang Islam mengidentifikasi Allahnya dengan sebutan Bapa? Nah, kembali kepada pembahasan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus sendiri pada saat sebagai manusia, dia mengajari murid-muridnya untuk menyebut Elohim dengan sebutan Bapa. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu, seperti apa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya
dan juga kepada kita. Dan kita menyebut Elohim itu, sang pencipta itu, dengan sebutan Bapa. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa kami menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Daud, maupun nabi-nabi perjanjian lama, katakan kepada mereka, apakah kalian mengidentifikasi Allah kalian dengan sebutan Bapa? Karena para nabi yang ada di dalam perjanjian lama mengidentifikasi Elohim mereka dengan sebutan Bapa. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Nah, teman-teman tahu kan di video tersebut dia mengatakan bahwa ada sebuah argumentasi yang mengatakan bahwa Tuhannya orang yang dalam Alkitab dengan Tuhannya yang orang Islam itu kurang lebih ya mungkin dia bermaksud mengatakan bahwa kita mengklaim Tuhan kita itu sama dengan Tuhan yang orang-orang yang disembah oleh orang Yahudi, Elohimnya atau Allahnya, kurang lebih seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita itu tidak perlu verifikasi dari orang-orang yang telah ingkar kepada Allah. Andai pun orang-orang ingkar kepada Allah dari kalangan Bani Israel mengatakan bahwa Tuhannya bukan Allah, bagi kita itu tidak menjadikan Allah bukan Tuhan pada akhirnya. Karena yang kebenaran, sandaran kebenaran kita bukanlah Alkitab, bukanlah Bible, karena Alkitab itu bahasa Arab ya, bukanlah Bible yang dipegang oleh teman-teman Kristen. Kita diperintahkan percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil, dan Taurat, Zabur, dan Injil itu bukanlah kitab suci yang diklaim oleh orang Yahudi dan Kristen saat sekarang ini sebagai Taurat, Zabur, dan Injil. Bagi kita itu hanyalah kitab yang disebut dengan Biblos, kumpulan buku yang dimana tidak jelas siapa yang meriwayatkannya. Nah, dalam perspektif Islam, kita menganggap informasi dari Bible adalah hanya kisah Israeliat, hanya sebagai informasi, dan tentu ketika informasinya itu jelas diberikan oleh Rabi Yahudi yang mana memiliki sanad, bisa dipertimbangkan untuk dibaca saja, tapi tidak boleh menjadikan sandaran kebenaran. Sandaran kebenaran bagi umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka inilah kebenaran bagi kita. Apa yang dimuat di dalam Al-Quran, maka inilah kebenaran bagi kita. Seandainya di dalam Al-Quran dikatakan Bani Israel tidak menyembah kepada Allah, maka kita akan terima. Nah, masalahnya di dalam Al-Quran dikatakan Bani Israel itu diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah kita bisa membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhasna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah di dalam Al-Qur'an untuk Bani Israel Allah sampaikan lagi kepada kita adalah perintah yang kurang lebih sama dengan perintah yang diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita kaum muslimin. Artinya kita diberi informasi bahwa yang memberikan perintah kepada Musa adalah Allah. Kalau orang Kristen mengatakan, oh bukan, Tuhannya orang Yahudi bukanlah Allah, kita tidak perlu mempermasalahkan. Karena mereka yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi bukanlah Allah, toh ketika mereka mengatakan Tuhan mereka Yesus, mereka juga ditolak sama orang Yahudi. Cinta mereka bertepuk sebelah paha. Nah, bagaimana dengan saya? Saya sendiri tidak mau mendengarkan asumsi dari orang Kristen terkait imannya orang Yahudi. Saya lebih senang mendengarkan dari orang Yahudi langsung. Maka saya bertanya kepada seorang Rabi Yahudi bernama Ben Abrahamson tentang bagaimana tentang Nabi Isa atau tentang juru selamat. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana chat saya dengan seorang Rabi Yahudi bernama Ben Abrahamson. Nah, yang menarik di sini adalah Murtadin ini mengatakan bahwasanya Tuhannya dengan Tuhannya orang Yahudi sama hanya karena sama-sama memanggil Bapak kepada Tuhannya. Menyebut Tuhan dengan panggilan Bapak, maka artinya Tuhannya sama. Ini sangat blunder sekali. Kenapa? Kalau begitu, kalau karena hanya panggilan Bapak Tuhan mereka sama, kalau begitu mereka juga sama dengan penyembah pagan. Hercules adalah anak, dia tentu memanggil Tuhannya sebagai Bapak, dia adalah anak Tuhan. Kemudian menurut Rabi Yahudi yang teman-teman tadi lihat chatnya yang saya tampilkan ya di samping, bahwa Rabi Yahudi mengatakan bahkan Kristen adalah ajaran yang terkontaminasi atau ajaran sinkretisme, percampuran, mix dari ajaran Yahudi yang dicampurkan dengan ajaran pagan. Kalau terkait tentang istilah Bapak untuk Tuhan itu bukan hanya dimiliki oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen.
Bahkan Julius Caesar pun menurut Rabi Yahudi yang saya berkomunikasi dengan beliau ini, Julius Caesar pun dipanggil sebagai anak Tuhan. So, mau mengatakan kalau sama-sama sudah punya anak Tuhan, Tuhannya sama kalau begitu. Hanya karena istilah Bapak, kemudian dia menyamakan Tuhannya dengan orang Yahudi, sementara orang Yahudi menolak menuhankan manusia. Ini kan cukup aneh. Bahkan secara konsep pun berbeda antara konsep Trinitas dengan konsep monoteis yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Artinya di sini apa? Kalau saya melihat bahwasanya teman-teman Kristen ini selalu saja cintanya bertepuk sebelah paha. Mereka seolah mengklaim Tuhan mereka sama hanya karena mereka mengambil kitab sucinya orang Yahudi, mengambil isinya di dalam untuk mengungkapkan bahwa di dalam kitab Tanakh tersebut ada nubuatan untuk kedatangan Yesus. Tetapi sayang, sungguh sangat disayang, orang Yahudi rabbinik tidak mengimani kitab perjanjian baru. Jangankan menerima Yesus sebagai Mesias, jangankan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias pun ditolak. Nah, mari kita bahas tentang transmisi kitab suci. Kenapa kita tidak perlu mengambil kitab sucinya teman-teman Kristen dan orang Yahudi sebagai fakta kebenaran atau sesuatu yang benar, tapi juga tidak bisa menolaknya secara mutlak? Karena kita tahu yang namanya kebenaran yang sejati itu akan nampak. Nah, kita boleh mengklaim bahwa esensi ketuhanan yang kita imani itu sama persis dengan esensi ketuhanan yang diperkenalkan oleh Musa, Abraham, juga Nabi Isa, dan juga Nabi Daud alaihi salam. Karena sejatinya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa sendiri tidak pernah menyembah kepada Tuhan yang manusia. Tapi kalau kita lihat dalam kitab terjemahan, ingat ini kitab terjemahan yang diterjemahkan dari kitab Tanakhnya orang Yahudi, dikatakan bahwa banyak peristiwa Tuhannya Yahudi, Tuhannya Bani Israel itu turun ke bumi menjadi manusia berteofani. Tapi pertanyaannya, itu adalah sudut pandang dari orang-orang Kristen dari membaca terjemahan. Bagaimana dengan orang Yahudi? Apakah mereka beriman bahwa Tuhannya nuzul menjadi manusia berteofani? Karena istilah teofani itu adalah istilah yang sudah digunakan oleh ajaran pagan sebelumnya. Penampakan Tuhan berimanensi, dan itu dialami oleh ajaran-ajaran Yunani kuno seperti Zeus, Hercules, mitologi Yunani. Tuhan yang tadinya transenden kemudian beriman, dan ajaran pagan lainnya juga seperti itu. Jadi kalau dari logika murtadin ini mengatakan kalau kami memanggil Tuhan kami dengan Bapa, maka Tuhan kami sama dengan orang Yahudi. Ya sudah, kalau begitu bagaimana dengan Julius Caesar dipanggil sebagai anak, maka Tuhan adalah bapaknya? Ya sudah, kalau begitu sama saja Tuhan kalian dengan Tuhannya orang-orang pagan. Kembali ke Islam. Bagaimana dengan Islam? Islam mengimani Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada para nabi bukanlah apa yang dipegang sekarang oleh orang Kristen dan Yahudi. Kenapa kita katakan seperti itu? Apa yang dipegang oleh orang Kristen dan Yahudi saat sekarang ini, menurut kita sebagai muslim dan muslimah harus percaya bahwa itu sudah kitabnya terdistorsi, rusak. Ada ayat tambahan, ada ayat yang disisipkan, ada ayat yang tidak asli. Kemudian ada ayat yang tidak ada satu kitab seperti kitab Nabi Edo, ada kitab yang hilang. Kemudian kita juga tidak tahu siapa penulisnya, siapakah penulis kitab Samuel, siapakah penulis kitab Markus, siapakah penulis kitab Ibrani, siapakah penulis kitab Wahyu. Itu menjadi pertanyaan kemudian. Nah, satu hal yang perlu dipahami, salah seorang scholar sendiri dari kekristenan mengatakan bahkan kitabnya Nabi Daud itu diduga disematkan kepada Daud karena dia adalah orang yang masyhur. Skolarnya orang-orang Kristen sendiri mengatakan seperti itu, ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara bagaimana kemudian cara parameter kebenaran dalam Islam, kembali bahwa parameter kebenaran dalam Islam adalah Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran kita imani, batu ujinya adalah Al-Quran. Kalau ada yang sama yang diajarkan nabi-nabi terdahulu dengan Al-Quran seperti esensi Tuhan yang tidak pernah terlihat, tidak bisa dideskripsikan, maka itu kita imani sama. Tetapi ketika ada dalam kitab tersebut tertulis entah siapa penulisnya bahwa Tuhan itu berimanens yang darinya transenden, maka itu berbeda, ya.